nggak pakai pembakarannya nggak maksimal di kendaraan. Kalau saya tanya, kan ada Pertalite, ada Pertama. Bapak Ibu dengan cepat bisa jawab, mana lebih bagus, Pertalite atau Pertama, Pak? Nah, Pertama ya. Mana lebih murah, Pertama atau Pertalite? Ya. Kalau Pertalite bisa lebih bagus dari Pertama, mau nggak? Itulah tujuan dibuat Eco Racing ini. Jadi menggunakan bahan bakar Pertalite, dimasukkan satu pil ini ke dalam tangki kendaraan, merubah kualitas bahan bakarnya lebih bagus dari Pertama. Katanya siapa? Ada buku kajiannya di sini nanti semua dari Petrolet dan Levigas yang memverifikasi produk Eco Racing. Jadi produk ini intinya saya akan rangkum ya secara singkat. Satu pil ini per 4 sampai 5 liter dimasukkan di kendaraan untuk motor dan juga mobil. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan mesin diesel ya, mohon maaf kayak kendaraan saya Pajero Ultimate ini tahun 2018. Kalau bahan bakar ini dimasukin biosolar, nggak mau hidup Bapak Ibu, nggak mau hidup karena sensornya hidup. Nah, dengan pakai Eco Diesel, kualitas bahan bakar yang dihasilkan akan naik oktanya. Nah, jadi dengan memasukkan ini meningkatkan kualitasnya sehingga mesinnya bisa beroperasi. Bayangkan Bapak Ibu, Pertalite pertama Dexlite harganya 18.900 sak liternya. Kalau saya beli biosolar 6.800, 700.000 selisih dengan 250.000 selisih berapa tuh? Selisih 500 ya. Saya hanya tambahin 25.000. Berarti kan selisih 450.000 sekali isi full. Kalau 10 kali saya isi bahan bakar pakai Eco Racing, saya dihemat 4.500.000. Bermanfaat nggak produk ini? Bapak Ibu pakai kendaraan sekarang, pakai motor, pakai mobil, pasti masukkan satu pil Eco Racing ini akan merubah kualitas bahan bakar. Jarak tempuhnya lebih jauh. Yang kemarin dipakai seminggu jadinya 14 hari. Jadi 2 kali lipat. Dan kualitas pembakarannya dan mesinnya juga lebih awet. Jadi gunakanlah pil Eco Racing, pil KB. Kalau diajak serius, soalnya serius, itu harus dikasih guyon. Loh, saya bicara benar loh, benar nggak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang ketawa ibu-ibunya aja ya. Bapak-bapaknya mana tahu ibunya milihin hari Senin, Selasa. Jangan salah ya, waktunya merah-merah. Benar ini PKB, pil kendaraan bermotor. Nah, itu segmen pertama, otomotif. Nah, ternyata perusahaan kita juga mengembangkan segmen kesehatan. Ya, saya singkat saja, di sini ternyata ada nutrisi kesehatan yang namanya LVN Collagen, LVN Slim, Bimax dan juga Herbs Pro. Nah, berbicara kesehatan simpelnya gini. Kalau tubuh kita peredaran darah, sel darah, jantung dan sel organnya itu sehat, insya Allah sehat. Jadi sakit itu adalah apa yang kelebihan dan kekurangan. Benar tidak? Kelebihan gula, diabetes. Kekurangan gula, liver. Bagian mana ini terjadi? Peredaran darah macet Bapak Ibu. Nah, pembuluh darah ini macet. Jadi harus dilancarkan dengan mengkonsumsi LVN Slim. Kalau ini dikonsumsi, peredaran darah menjadi lancar, jantung menjadi sehat. Nah, jadi hipertensi, asam urat, sumbatan pembuluh darah otak belakang, potensi stroke nanti bisa disembuhkan dengan konsumsi 1 saset ini dengan air biasa. Kemudian dibantu dengan konsumsi Herbs Pro. Ini adalah antivirus dan bakteri. Jadi di dalamnya kapsul 50 pil. Kalau Bapak Ibu minum 2 kapsul, langsung cek, langsung jos. Dan malamnya mengkonsumsi LVN Collagen ini sebagai pendetok racun. Jadi kalau konsumsi ini tidurnya pulas, besok bangun kok kotoran berubah ya. Nah, ini sebagai pendetok racun. Dengan mengkonsumsi juga nutrisi ini nanti bisa menyehatkan pembuluh darah dan sel dalam tubuh. Dibantu juga dengan mengkonsumsi Bimax. Nah, jadi detail produknya nanti kita bisa sharingkan sehabis acara. Saya nanti fokusnya ke pertanian. Selain berbicara kesehatan itu juga ada yang favorit adalah 2 nutrisi ini. Oh, ini yang favorit nih. Wes, yang ngerti pasti sudah merasakan manfaatnya. Jadi kita punya kopi yang di dalamnya mengandung ginseng, maka dan tribus. Kopi tempur. Kalau bicara ginseng pasti ngerti ya, Bapak Ibu ya. Nah, kok ada 2 jenis. Yang satu kopi biasa,
daily kopi atau kopi normal. Ini untuk memperlancar peredaran darah dan bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, jadi ini kopi sehat. Kalau yang ini ada gambar bantengnya. Nah, high power, ada bantengnya. Jadi habis minum ini, kayak banteng nyeruduk terus. Nyeruduk. Nah, jadi ini dikonsumsi seminggu sekali setiap hari. Oh, Sunnah Rasul. Saya mendapatkan belajar dari para ahli ternyata gitu. Tahu nggak? Laki-laki di dunia ini ada 4 tipe. Yang pertama itu pandangan hidup, yang kedua itu perjuangan hidup, yang ketiga itu yang pertama pandangan hidup, yang kedua pegangan hidup, yang ketiga perjuangan hidup, yang keempat ini renungan hidup. Renungan hidup. Nah, pandangan hidup kayak gimana? Kok ada laki-laki yang pandangan hidup? Ada tipe laki-laki ini biasanya usianya masih muda ya, mandang aja hidup gitu. Apalagi kalau jalan-jalan di Bali Bapak Ibu, nanti di Kuta tuh banyak yang kayak gitu tuh berjemur. Jadi pandangan hidup baru dipandang lalu hidup. Nah, ternyata tipe kedua ini berbeda, pegangan hidup. Nah, jadi diam-diam dia kalau udah dipegang baru hidup. Pegangan dong. Nah, tipe yang ketiga ini karena apa? Faktor usia juga pengaruh kesehatan ya. Jadi banyak konsumsi minyak, lemak dan juga hasil pertaniannya nggak bagus. Stres terjadi. Jadilah tipe ketiga, perjuangan hidup. Penuh perjuangan. Sudah berjuang nggak hidup-hidup. Kasihan ya. Nah, itu kenapa terjadi? Karena pembuluh darah sel di tubuhnya tidak berjalan lancar sehingga pembentukan hormon namanya hormon testosteron itu tidak optimal. Nah, dengan mengkonsumsi ini nanti diperlancar supaya tidak nanti jadi tipe cowok keempat. Renungan hidup, sudah berjuang hidup-hidup terus merenung. Oh, jadi pandangan hidup ya? Sehat ya? Ya, tepuk tangan buat Anda semua. Nah, ini berbicara kopi. Saya konsumsi ini sering, artinya ini dikonsumsi khusus untuk bapak ya, dan dikonsumsi untuk bapak yang lagi bersama pasangannya. Jadi seperti itu. Jadi jangan lagi liburan sendiri minum ini, wah, lawan nggak boleh. Gitu. Nah, itu kesehatannya, terus ada juga nutrisi yang lainnya. Next. Baik, nah itu session kesehatan. Nanti bisa dirangkum kalau ada pertanyaan tentang kesehatan. Intinya saya masih di sini sampai saja saya kan rangkum semua. Bicara pertaniannya juga. Nanti kalau mau bertanya tanya jawab. Kalau ada yang tidak puas nanti saya puaskan lagi di luar. Maksudnya tanya jawabnya maksudnya. Bicara kopi sensitif. Ya, kita ke segmen pertanian. Bapak Ibu rata-rata di sini petani palawija. Ada yang bertani palawija? Boleh saya bertanya dengan hormat dulu yang bertani di sini? Bapak Ibu tani boleh angkat tangannya dengan hormat. Wes, luar biasa. Ternyata rata-rata bertani ya. Nah, komoditi tani saya lihat banyak hortikultura, palawija dan tanaman pangan. Nah, ternyata kita sebagai kunci pemegang ketahanan pangan dunia. Karena apa? Tanpa hasil pertanian padi, tanpa buah, tanpa komoditi yang lainnya, manusia tidak bisa hidup. Betul tidak? Nggak bisa kita hidup makan kapas gitu. Ya, ternyata artinya di masa apapun hasil komoditi pertanian ini menjadi kebutuhan konsumtif manusia. Betul ya? Nah, artinya kalau kita menanam tanaman apapun pasti akan dikonsumsi publik, sehingga kebutuhan pertanian ini menjadi kebutuhan yang konsumtif. Dalam hal ini kita berbicara pupuk. Ya, Bapak Ibu yang bertani rata-rata beli pupuk tidak? Saya sering pakai guyonan ini di Bali. Ditanya sama istri, "Wah, nanti kita mau kundangan ke sana, belum loh beli bedak, beli pupur." "Jangan loh, pakai beli pupuk tuh luangnya loh." Lebih penting pertaniannya daripada istrinya, betul ya? Ditanyain, "Aku pengen gencu, gincunya habis,
sudah 3 bulan belum diginju, bentar lagi diserang hama, nanti pakai beli fungisida dulu. Jadi pertanian itu, produk pertanian jadi kebutuhan yang konsumtif, betul ya? Nah, luar biasanya PTBS membuat produk-produk nutrisi kesehatan pertanian. Yang pertama bisa diingat, organik, artinya sehat. Keuntungan organik apa? Tanahnya sehat. Yang kedua, hasil komoditinya sehat. Yang berikutnya, petani jadi makmur. Yang berikutnya adalah aman bagi kelangsungan pertanian jangka panjang. Bapak Ibu, kalau saya bercerita pertanian di Bali, home base-nya itu kalau berbicara sayur itu ada di daerah Bedugul dan Baturiti. Saya kemarin juga ngobrol di rumah sama salah satu petani. Ada di sini nggak, Pak? Nggak ada ya? Kemarin saya ngobrol di rumah. Sama seperti petani saya di Bali. Orang di Baturiti, dia nanam sayur, berbagai macam sayur ya, kubis, kentang, lettuce dan yang lain-lainnya. Pak, saya bertani nanam sayur, nggak pernah saya mau sayurnya. Biasanya saya mau sayurnya dari tanaman hidroponik yang saya bikin di belakang rumah. Tapi kalau yang di pertanian kebun belakang rumah itu yang besar itu nggak pernah saya ambil. Karena dia tahu setiap 2 hari dia semprot racun. Nah, sama kemarin saya ngobrol dikasih bocoran juga. Ternyata beberapa petani buah, siapa yang bilang, saya nggak bilang buahnya ya, kalau nggak salah melon ya. Biasanya petani melon nggak mau buahnya karena tahu setiap 2 hari itu nyemprot, betul ya. Nah itu artinya kita berbicara untuk sebuah perubahan itu butuh sebuah langkah dan sikap ya. Berbicara pertanian sehat, perusahaan itulah yang dipikirkan. Kalau ternyata ada sebuah manfaat yang bisa menghasilkan produk yang sehat, kenapa harus menjangkit komoditi atau hasil buahnya dengan sintetis atau kimia? Ternyata bahayanya nitrogen, racun, dan pestisida yang ada di buah, di padi, di sayur masuk ke dalamnya dan masuk ke tubuh kita. Pernah dengar nggak usia muda ada anak-anak kena diabetes? Itu karena residu daripada penerapan pupuk urea yang mengandung 46% nitrogen sintetis. Baru tahu kan? Nah, baik, di sini saya akan bercerita tentang pemupukannya yang ada di PTBS. Jadi kita punya 3 nutrisi utama. Yang pertama ini namanya eco farming. Jadi bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini dalamnya padat, bentuknya briket, nanti dicairkan ke air 1 liter, kemudian dicampur ke dalam air 200 liter. Ini cukup untuk aplikasi lahan seluas 1 hektar, 10.000 meter persegi. Satu ini, kecil-kecil cabai rawit. Sakti ya. Nah, karena dalam setiap jengkal tanah yang diaplikasi bisa mengcover ribuan bakteri. Ini apa dalamnya? Di dalamnya bakteri. Ini diaplikasi sebelum tanam padi, semangka, dan melon dan yang lainnya. Ini diaplikasi di tanah. Jadi H-5. Ini dicampur air dulu, kemudian dicampur ke dalam air 200 liter. Nah, terus yang kedua ada namanya fotosintesa. Nah, ini adalah pupuk makro primer untuk ke fase vegetatif. Jadi di awal usia padi, usia 7 hari, 14 hari, dan 28 hari aplikasi pakai ini. Nah, ini dicairkan kemudian dicampur dengan air 100 liter. Diaplikasi untuk lahan lebih kurang 1 hektar. Nah, jadi hemat. Bisa dibagi menjadi 5-8 tangki. Pak, lahan saya nggak sampai 10.000 meter persegi. Tinggal dibagi isinya, dicairkan berapa sesuai kebutuhan. Nah, 1/4 hektar berarti 1/4-nya ini sekali aplikasi di usia ke-7. Nah, ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah pupuk makro primer, namanya Pilo Slow Release. Yang ini. Di dalamnya ini bisa dibantu dibukakan. Nah, jadi Pilo Slow Release ini adalah pupuk makro primer untuk membantu fase generatif. Nah, jadi dengan mencampurkan 1 saset ke dalam 1 tangki, kemudian pupuk ini diaplikasikan di masing-masing komoditi. Kalau tanaman keras tinggal dikocor, kalau tanaman-tanaman healthy tinggal disemprot. Kalau semangka saya anjurkan nantinya dikocor. Nah, seperti itu. Jadi 1 saset ini dicairkan
diaduk dulu, dicairkan, dikocok, kemudian dimasukkan ke dalam air 20 liter atau tangki, kemudian diaplikasikan. Nah, jadi yang pertama kita punya eco farming sebelum tanam, yang kedua ada eco farming photosintesa, terus yang berikutnya ada below slow release. Dengan menggunakan 3 nutrisi ini sudah cukup untuk mengisi kebutuhan nutrisi pemupukan 1 periode panen tanaman hortikultura. Tanpa dicampur zat kimia yang lain. Nah, kalau menjawab pertanyaan ini, saya selalu bilang ini menyesuaikan kondisi geografis wilayah. Kalau berbicara di Batu Rinti dan Bedugul, jadi lahan tersebut sudah terkontaminasi sintetis. Nah, residunya sudah banyak. Jadi untuk membersihkan itu dan menyesuaikan lahannya butuh 1-2 periode panen. Nah, jadi aplikasi ini nanti dibantu dengan 50% di awal, 25% di awal, pengurangan dari pupuk sintetis sebelumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau lahannya siap dan memang bagus, langsung pakai ini tanpa pupuk sintetis yang lain. Ajaib, amazing, tepuk tangan untuk pupuknya. Betul. Kita mempunyai slogan, perusahaan kita membuat pupuk ini seperti ini. Biarkan tanaman bicara. Jadi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu jangan dipercaya. Nah, biar tanaman yang bicara. Tepuk tangan dong buat kita guys. Ya, jadi tanaman-tanaman komoditi buah seperti di sini ada rambutan, terus ada pisang, ada kelapa. Nah, biasa kalau tanaman-tanaman buah kita bisa menghitung intensitas. Ya, ada pepaya. Pepaya itu, nah jadi karakter tanaman pepaya ya, pepaya itu harus berbunga dan rapat, harus rapat ya. Kalau tidak rapat seperti itu artinya apa? Ada 2, kekurangan nutrisi atau diambil orang. Oh, hilang tengah-tengahnya. Nah, artinya apa? Jadi menanam tanaman pepaya itu sekarang tanam biasanya usia 7-8 bulan mulai berbuah. Mulai dari bunga bawah itu akan berbuah dan mulai siap dipetik dari bawah. Ya, jadi dari bawah kemudian siap dipetik dan akan panen setiap minggunya. Jadi tanaman buah yang paling bawah pepayanya harusnya kuning. Seminggunya lagi atasnya kuning. Nah, ini rorak-rorak kayak gini mungkin diambil sama bajing. Nah, kalau gitu. Nah, atau kekurangan nutrisi. Nah, itu gambaran dari pupuk makronya. Terus ada tanaman pasti ada hama, ada daun muda, pasti ada kutu kebun. Nah, berarti jadi satu kesatuan. Ternyata penyakit itu menjadi satu bagian. Yang bikin hama wereng siapa? Kan gitu. Pertanyaannya sering gini. Sampai kapan COVID itu ada? Yang namanya virus COVID itu ada. Semasih ada manusia, penyakit COVID ini kan selalu ada. Bagaimana caranya menanggulangi? Pemerintah mengeluarkanlah booster 1, booster 2, dan booster 3. Ya, ini namanya vaksin antivirus. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai kapan ada namanya hama werang, kutu putih, kutu kepul, empit, jamur fusarium, jamur gemini, cacar segala macam. Ya, ketika ada tanaman pasti itu ada. Nah, terus bagaimana caranya menanggulangi? Nah, kita tanggulangi dengan yang namanya agen hayati organik. Nah, keuntungannya apa? Berbicara agen hayati organik. Pertama, dia tidak akan menjangkit dan residu ke dalam tanaman. Kita berbicara ini namanya Ecoplant Protector. Di dalamnya mengandung unsur mikrobakteri agen hayati. Wes, mengerti Pak Eri. Sendiri apa gelap sendiri. Gandrungnya belum selesai macak buat disudah. Kuning gelap mungkin ya. Nanti gelapnya di rumah loh. Terima kasih Pak Eri. Ngerti aja. Nah, kalau orang berkeringat itu ada 2 tipe. Jadi karakter orang sehat. Ya, atau yang kedua orang grogi. Tepes. Aduh, Pak Gusti ini ada aja di situasinya gitu biar nyambung. Nah, namanya kita petani kan, sama-sama bertani. Betul. Tepuk tangan dulu deh, meriah. Jadi disimak
ya. Tadi saya berbicara buku makro, terus kemudian sekarang anti hama. Ya, yang pertanyaannya paling bagus nanti saya kasih hadiah. Saya nanti. Atau saya balik tanya, kalau nggak bisa jawab, saya hadiah. Masuk. Nah, jadi ini adalah Ecoplant Protector. Ecoplant Protector namanya ini APH, Agensi Pengendali Hama Hayati APHH. Nah, di dalamnya adalah mengandung virus dan bakteri protagonis. Ternyata virus dan bakteri itu ada yang baik, ada yang jahat. Bapak Ibu tahu bakteri dong? Ngertinya kan jahat. Bapak Ibu pernah minum bakteri gak? Nah, kan yang nggak ngerti kan pasti bengong, ngapain minum bakteri? Ternyata ada bakteri yang ketika ada di usus itu jadi sehat. Itu namanya bakteri Lactobacillus. Nama bakterinya. Ini biar keren aja ada bilang. Nah, kalau Bapak Ibu sering minum Yakult, ada di situ. Lindungi ususnya. Nah, jadi prinsip ini dibuat adalah bagaimana virus itu dilawan dengan virus, bakteri dilawan dengan bakteri, bukan dengan racun. Sama seperti konsep menyembuhkan orang yang terkena kanker dengan sistem apa namanya? Kemoterapi. Pernah melihat nggak yang di kemo itu? Orang habis kemoterapi rambutnya rontok, gundul ya. Nah, saya ilustrasikan nih biar Bapak Ibu paham. Ternyata yang dibunuh itu bukan hanya yang baik, tapi juga tidak hanya yang jahat, tapi juga yang baik. Kalau dengan sistem kemo, bedanya apa dengan ini? Kalau bakteri atau jamur Pseudomonas ketemu dengan jamur di dalam pohon, ini langsung dibunuh, diserang. Kalau ada virus, dilawan dengan virus. Ada bakteri, dilawan dengan bakteri. Mana yang lebih bagus? Racun kimia apa? Agensi Pengendali Hama Hayati? Oh, tak panjangin jawabnya, cuma agensi, gak dapat hadiah. Ya, EPP, Ecoplant Protector. Ternyata selain sehat, ya ini juga bisa memperbaiki unsur tanah. Gitu. Nah, ini luar biasanya. Terus yang berikutnya ada namanya Ecosida. Nah, di sini tertulis ya, 4 in 1, 4 untuk 1. Artinya apa? Katanya 4 gitu. Oh, bukan. Oh, 4 in 1 artinya pestisida, iya. Bakterisida, iya. Insektisida berarti makhluk hidup ya, hama, wereng, empits dan yang lainnya, kutu-kutul ya. Fungisida, iya. Nah, Bapak Ibu kalau ke toko pertanian, tanaman saya layu fusarium, dikasih fungisida. Diserang hama, empits, kutu kebul, dikasih insektisida. Kok nggak kayak ini? Kemarin saya ditanyain, ini kok semuanya bisa jadi satu ya? Yang lain kok kalau ditanya itu ya tanya petrokimia Pak. Di beda-bedanya kan laku produknya banyak, bener ya? Kalau ada satu ngapain pakai banyak? Nah, lebih menghemat dengan aplikasi ini. Jadi masalah jamur, masalah insek, virus dan bakteri di tanah dan juga di tanaman cukup pengendaliannya hanya satu. Ecosida, 1 sendok per 1 tangki. Tergantung kondisi ya, preventif. Kalau kuratif 3-4 sendok per tangki. Kalau preventif berarti ini untuk 30 tangki. Hemat ya? Nemen hematnya. Per tangki 20 liter gitu. Ya, ada yang 15, 16 sampai 20 liter. Tuh. Nah, ini tinggal dicairkan terus digabungkan. Jadi kita mengkombinasi dua anti hama ini untuk menangani hama dan penyakit. Nah, jadi dengan pupuk makro dan anti hama dari PTBS sudah komplit semua ya, berbicara pertanian. Tinggal nanti Bapak Ibu, saya rumusnya untuk tanaman jeruk apa? Ini tanaman buah alpukat apa? Durian apa? Vanili apa, stroberi apa, padi, jagung dan segala macamnya, nanti ada SOP-nya sendiri-sendiri. Nah, jadi itu intinya dari pupuk makronya. Terus berikutnya berbicara pertanian, di sini ada peternakan atau yang punya ternak? Ada ibunya, luar biasa. Banyak ya? Ternaknya apa Pak? Angsa. Itu makanan nggak?
Oh, angsa, saya dengar angslir. Ayam. Burung. Bapaknya nyanyi dong. Burung kakatua. Kalkun. Ya. Ini perkebunan apa kebun binatang Bapak ini? Kita suka kreatif bagaimana hewan itu hidup dengan sehat. Wes, luar biasa Pak Eko. Jangan-jangan kalau saya tebak ini hewannya itu dikasih nama ya. Ada namanya Senin, ada Selasa gitu kan. Ada Idul Fitri. Jadi pas hari raya yang mana? Hari Senin siapa? Ayamnya diambil. Ya, betul ya. Nah, jadi perusahaan kita juga memikirkan bagaimana industri peternakan ini berkembang. Sekarang peternak sapi ya lagi dilema menghadapi permasalahan virus. Apa namanya? Ya, ada yang bilang flu kuku ya. Ya, ada PMK, terus segala macam namanya. Singkatannya intinya apa? Permasalahan penyakit di ternak itu kurang lebih sama seperti di tanaman itu, karena antibodinya kurang sehat. Jadi kita harus menanamkan antibodi ke ternak. Nah, terbukti daripada beberapa rekan kita di Bali, ketika mengaplikasikan yang namanya Eco Feed Base ini ke dalam campuran air minumnya, ini bisa dicampur ke air 150 liter. Jadi jumlah ternaknya berapa, minumnya berapa, ya, tinggal disesuaikan karena 1 liter air dicampurkan dengan 5 cc biang. Jadi biang itu adalah ini dicampur ke dalam 1 liter air. Kemudian 1 tutup botol itu untuk 1 ekor ternak sapi. Jadi murah, per hari dikasih. Tubuh sapi menjadi lebih sehat terhadap virus. Ya terbukti banyak ternak. Jadi ada Pak Kliwon ya yang nggak datang ke sini ya Bang ya? Ya belum. Sudah mengaplikasikan ini dari dekat Ijen sana, banyak di Banyuwangi. Tetangganya pada kena virus PMK. Punyanya Pak Kliwon itu sehat sapinya. Tangan. Mengaplikasikan itu. Ya. Jadi doang ya Om. Iya pesan saya kan. Oh ya. Oh, biasanya Bapak yang punya ternak gitu. Oh, kayak juga pakai ini juga. Oh, luar biasa. Oh, belum. Oh. Saya baru 3 jam yang lalu diajak nikah katanya jak makan-makan. Oh, alah. Dulu cuma bisa tertawa aku gak iso. Nah, ya itu. Ya, berarti liburannya berkah Bapak mendapatkan informasi Bapak ya. Oh, tepuk tangan dong. Ya, karena nantinya mendapatkan informasi ini ya alhamdulillah nantinya ini bisa diterapkan. Ternyata bisa mengendalikan penyakit dan juga meningkatkan imunitas ternak dan panennya lebih cepat. Nah, jadi menggunakan Eco Feed Base ini tinggal di aplikasi. Ayam kampung bisa, mulai ayam kampung, ayam kota sampai ayam kampus Bapak ngerti. Lele juga. Iya, semua ternak perikanan jadi ada lele, nila, tinggal di aplikasi sesuai dengan SOP. Nanti ada buku SOP-nya. Bapaknya punya ayam kampung. Nanti habis acara saya mampir Pak ya. Boleh. Nggih. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, itu nutrisi peternakannya. Jadi ada pertanian, ada peternakan. Kurang lebih seperti itu ya, ini gambar peternakan dan pertanian. Nah, baik. Jadi biar enggak saya ngoceh terus sendiri, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Saya minta bantuan Mas Heri nantinya untuk nantinya saya mohon ada pertanyaan perihal komoditi ternak atau tanaman yang lainnya ya, untuk kita sharing agar supaya lebih memahami. Jadi kalau lebih berkomunikasi nantinya akan lebih memahami bagaimana caranya, teknisnya. Seperti itu ya. Nah, dan pertanyaan yang paling bagus saya kasih hadiah nanti. Monggo Pak Edi dipilihkan siapa yang mau. Oh, sebelumnya saya bercerita testimoni dulu di sini ya. Mohon maaf lupa. Oh, saya baru dikabarin tadi. Jadi ini yang sudah diterapkan di sini di Banyuwangi di tanaman padi. Jadi di sini sudah dipilihkan adalah padi jenis yang sama di lahan yang sama, di periode penanaman yang sama, di gadu yang sama. Ternyata pupuk kita di aplikasi ada yang pakai ada yang enggak. Nah, kemudian diuji diambil di dalam 10 rumpun tanamannya. 10 rumpun. Jadi 10 rumpun ya, bukan 10 helai. Bukan 10 malai, tapi 10 rumpun. Satu kelompok. Nah, 10 kelompok. Nah, kan gitu. Jenis padi apa itu namanya?
Ini padi 32 ya. Nah, jadi bentuknya kecil seperti cerang, tapi ini panjang daunnya lempeng nggak? Nah, jadi di sini tertulis 10 rumpun, saya bilang dulu di sini yang tanpa eco farming. Ringan ya. Nanti Bapak Ibu bisa pegang sendiri. Ini non eco farming. Nah, ini nanti ini yang ditimbang gelas, ini yang dihitung jumlah rumpunnya. Nah, 10 rumpun ini ada 349 ini gram ya. Ya, jadi 10 rumpun yang tidak pakai eco farming itu ditimbang bobotnya 349 gram. Monggo Bapak Ibu timbang. Bapak silakan timbang. Itu sama 10 rumpun di sebelahnya yang pakai eco farming. Ternyata ini beratnya 522 gram. Pakai eco farming. Oh, luar biasa ya. Keren. Ya, ini hasil developnya. Jadi monggo silakan dijalankan. Nah, biar tahu bobotnya dan beratnya. Terus kemudian 10 rumpun itu terus ada yang ditimbang ke dalam satu gelas, ya dimasukin ke dalam 10 rumpunnya. Ini untuk mengukur, kalau itu mengukur bobot, kalau ini mengukur massa. Jadi di sini yang tanpa eco farming 10 gelas itu satu gelas sisanya ada segini, lebih sedikit. Nah ini satu gelas lebih sedikit. Yang pakai eco farming ini satu gelas lebihnya segini, jadi kurang lebih ada hampir 2 gelas ya. 10 rumpunnya, jadi masanya lebih banyak. Magic, karena membuat eco farming itu sudah bukti. Lagi-lagi Bapak Ibu saya bilang jangan percaya saya, biarkan tanaman Bapak Ibu yang berbicara. Tinggal nantinya diaplikasi dan digunakan pupuk-pupuk dari PT BES. Ya, mungkin nanti diisikan mumpung berbicara testimoni. Mas Heri ini yang mengaplikasi dan menyemprotkan ini, monggo sambil mencari audien yang mau bertanya jawab Mas Heri. Ya, silakan tamu. Terima kasih. Wah, Eci ini yang luar biasa ya, dengan talentanya ya menjelaskan tentang PT BES ya, dan manfaat dan produk. Ternyata apa? Testimoni. PT BES tidak hanya ngasih narasi-narasi, tetapi bukti spesial itu apa? Kita sih adalah tadi mana padi tadi itu ya. Nah, ini ada di desa mana? Ini ada di daerah mana? Bapak mungkin membayangkan, Allah ini ngapusi mungkin toko Surabaya, toko Blitar. Ini ada di dusun kita sendiri Pak, di dusun Tamarjo. Okay. Nah, tepuk tangan untuk dusun Tamarjo, desa Tamarjo. Ya. Dan ketepaan, saya adalah pelaku pendampingnya sendiri. Makanya saya apa? Saya berani bicara karena ada bukti Pak. Kalau tidak ada bukti, gak wani Pak. Aku dilok-lokno ngapusi ya, seperti itu Pak. Memanggung lagi sendiri. Betul, ini adalah contoh testimoni dari hasil padi, belum yang lain-lainnya. Tentunya ini memang sangat luar biasa Pak. Apa ya? Produk PT BES ini tidak hanya sekedar istilahnya itu apa ya? Pandai